Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Jepri. Pada hari ini juga kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan di rumah adik-adik. Sebelum kita memuji, menyembah Tuhan, kita berdoa dulu adik-adik ya. Kita berdoa, tundukkan kepala yang kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami Tuhan Yesus. Ya Bapa ya Tuhan Yesus, kami untuk memuji, menyembah, menyatakan nama-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan, Engkau nyatakan setiap anak sekolah minggu Tuhan. Walaupun adik-adik sekolah minggu ibadah melalui streaming Tuhan, tapi tidak mengurangi hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kita sembah Tuhan adik-adik. Haleluya. Mari sembah Tuhan adik-adik. Haleluya Yesus. Sepanjang hari yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Setiap hidup kami Haleluya kami hanya Yesus. berpengharapan kepadamu ya Terima Tuhan. kasih Terima Tuhan. kasih. Kami mau terima kasih padamu. Ayo adik-adik sembah Tuhan, angkat suara bagi Tuhan. Ayo adik-adik sembah Tuhan. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik sembah Tuhan. Buka mulutmu adik-adik, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Doa kedua orang tuanya, sembah Tuhan. Haleluya. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan. Mulutku Tuhan. Oh Yesus. Mulutku penuh
Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari Tuhan kami memberi penghormatan bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan kami sudah menyembah Engkau Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sebentar kami memuji bersuara-suara meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan berdiri adik-adik. Kita angkat puji bagi Tuhan Yesus pokok. Mari tepuk tangan bagi Tuhan adik-adik. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah. Kau akan berbuah. Dengan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk adik-adik. Kita mendengarkan firman Tuhan. Tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap Kak Jaitun yang menyampaikan isi firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kak Jaitun. Shalom adik-adik yang ada di rumah, semuanya dalam keadaan sehat kembali kan? Pasti, walau kita berada di rumah, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Adik-adik kita sudah memuji, menyembah Tuhan, sekarang giliran dengerin firman Tuhan. Oke? Hari ini kakak mau cerita tentang apa ya? Wah, kalau mau duduk dengan rapi kalau mau dengeran sama kakak. Oke? Baik. Duduk yang manis, lipat tangannya. Coba fokus. Dan dengar-dengaran ya. Oke. Hari ini kakak mau cerita tentang apa ya? Dengan kakak kasih judul ini di Alkitab tentang pohon anggur yang benar. Siapa pernah lihat dan makan buah anggur? Wow, ada anggur di sini. Itu buah kesukaan kakak loh. Siapa di sini suka makan buah anggur? Siapa lagi? Kakak suka. Karena apa? Buah anggur itu rasanya manis. Kadang-kadang kakak juga ketemu rasanya asam. Tapi enak, segar dia. Dan banyak jenis anggur loh. Tapi, ya ada tapi lagi. Semua yang namanya buah enak. Kakak mau cerita tentang buah anggur yang bagaimana? Bagaimana yuk? Kita lihat dulu. Gambar siapakah ini? Siapa yang kenal? Pasti semua kenal. Kalau nggak kenal dia berarti bukan anak
Anak siapa? Anak yang gambar ini. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Pintar. Tuhan Yesus. Nah, kakak mulai lagi ceritanya. Tuhan Yesus pernah bercerita seperti ini. Dia mengumpamakan dirinya sebagai apa? Ayo, atau dia mengumpamakan sebagai pohon rambutan? Pohon pisang? Enggak. Pohon apa lagi? Oh, banyak pohon, tapi kenapa cuman pohon anggur? Dia mengumpamakan dirinya seperti pohon anggur. Wah, Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya pohon anggur. Wah, di sini kakak mau cerita begini. Yuk, yang punya Alkitabnya coba sediain kayak Alkitab yang kayak begini. Tuhan pernah bilang begini, akulah pokok anggur yang benar. Kalau pokok anggur yang benar itu, dia akan ditanam di mana? Di tempat yang bagus, dipupuk. Dan dia akan berbuah lebat. Tuhan Yesus bilang seperti itu, tapi satu lagi dikasih tahu sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus pokok anggur, kita siapa? Yo, adik-adiknya tahu siapa kita. Kita adalah carang-carangnya. Carang-carangnya maksudnya bagaimana? Cabang-cabang dari pokok anggur itu. Berarti kita cabang-cabangnya Tuhan Yesus dong. Artinya kita anak-anak Tuhan Yesus. Kita anak-anaknya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan mengumpamakan dirinya seperti pohon anggur, kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah bilang begini, ayo kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 5, kakak bacain ya, ada nggak di bawah situ? Oh pasti ada dong, yuk. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat ngapain, tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kakak mau jelasin. Kalau ranting itu nggak lengket di pohon anggur, dia akan mati. Seperti ini gambarnya. Coba kita lihat gambarnya yuk. Bagaimana kalau pohon anggur yang nggak lengket, udah ditebang sama pohon yang kuat, dia akan mati. Loh, bisa mati dia karena dia tidak mendapat apapun dari pokok anggur tadi. Lihat, buahnya kering, daunnya kering, batang-batangnya juga kering. Karena apa? Ranting-rantingnya ditebang. Loh, kenapa ranting-rantingnya ditebang? Karena ranting-rantingnya itu kalau tidak berguna, dia tidak berbuah. Akhirnya apa? Dipotong. Sama juga hidup kita. Kalau enggak kita berbuah yang baik, Tuhan akan potong kita. Adik-adik, bagaimana kita dekat sama Tuhan? Supaya kita apa? Supaya kita penuh dengan sukacita, supaya kita penuh dengan kekuatan. Tuhan minta kita tetap berdoa. Tetap lengket sama Tuhan Yesus. Tetap ngapain? Tetap baca firman. Hari-hari ini keadaannya enggak baik. Enggak baik bagaimana? Udah berbulan-bulan kita di rumah, bosan. Dan kakak dengar juga hari-hari yang akan datang kayaknya bukan menjadi baik. Tapi satu hal Tuhan Yesus bilang, kalau kita lekat dengan Tuhan, caranya bagaimana? Kita berdoa. Jangan gak berdoa, nanti seperti ranting yang ada di gambar. Dia kering. Dia ngapain? Dia gak bisa berbuah. Dia ngapain lagi? Akhirnya dia ditebang sama Tuhan Yesus. Dan artinya kalau ranting kering seperti ini, wah anak-anaknya gak suka berdoa, malas aku berdoa. Dia jauh sama Tuhan.
Jauh dari pokok anggur itu, jauh. Dia main game terus, gak ingat dia berdoa, gak ingat dia baca Alkitab. Kalau disuruh ngapa-ngapain, gak mau, aku mau main game, aku bosan, aku mau main game. Ngapain pun tidak mau. Wah, jauh dia dari Tuhan. Akhirnya, seperti apa ranting yang kering ini? Coba dia kalau anak yang suka berdoa, seperti gambar di depan ini. Wah, anak yang suka berdoa, anak yang suka baca Alkitab, anak yang suka mengasihi orang tuanya, dia akan tetap dekat tinggal sama Tuhan Yesus. Lihat, dia suka berdoa. Artinya apa? Artinya kita harus tetap dekat sama Tuhan. Seperti gambar ini, Tuhan bilang kalau kita dekat sama Tuhan Yesus, Dia akan mengasihi kita semua. Dia akan mengasihi anak-anaknya yang suka berdoa. Sekali lagi kakak bacain ya, supaya jelas. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Maksudnya apa? Aku itu Tuhan Yesus tinggal dalam hati adik-adik kakak juga. Iya kan? Terus ia berbuah banyak. Berbuah lebat seperti anggur yang kakak tadi ceritakan. Terus kalau di luar Tuhan ngapa-ngapain pun gak akan diberkati. Sebab di luar aku, maksudnya di luar Tuhan Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita akan mati, kita akan sedih, kita akan merana, kita gak punya teman. Tetaplah berdoa. Yuk, lanjut gambarnya Kak. Kalau kita tetap berdoa, Tuhan Yesus bilang, mari anak-anakku sini. Aku akan melindungi kamu, aku akan memberikan sukacita, aku akan memberikan janji-janji. Walaupun di dunia sana tidak baik, kalau kamu tinggal sama aku itu Tuhan Yesus. Kita akan dipenuhi sukacita, kita akan menerima janji Tuhan, kita akan percaya, kita akan diberkati. Amin adik-adik di rumah. Nah, pesan Tuhan hari ini, tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Jangan pernah tidak berdoa. Jangan game terus. Jangan hilangkan kepercayaan orang tuamu kalau dikasih game, dikasih handphone misalnya. Jangan game yang dimainin, tapi belajar. Belajar yang baik, berdoa yang baik, baca firman yang baik. Amin adik-adik. Pesan kakak hari ini cuma sedikit, tapi satu hal, tetaplah kita tinggal di dalam Tuhan. Amin. Seperti pokok anggur, kalau kita tetap lekat sama Tuhan, kita akan berbuah banyak. Berbuah, dan berbuah. Walaupun keadaan tidak baik, kita akan baik-baik saja bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Pinter semua anak-anaknya. Sampai di sini. Yuk kakak akhiri dengan doa. Tuhan, terima kasih. Tuhan tetap menjagai kami walaupun kami beribadah di rumah dan walaupun hari-hari yang akan datang kami dengar tidak baik. Tapi satu hal, saat kami tinggal di dalam Tuhan, kami akan tetap memiliki sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan, makan buah, makan yang banyak, istirahat dan jangan lupa tetap belajar dan berdoa. Haleluya. God bless you. Tuhan memberkati.